Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudlo Rida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Spesial siar Ramadan menebar kebaikan menyambut keberkahan. Pemirsa, Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan tentunya kita diajarkan untuk lebih sabar, lebih peduli terhadap sesama. Namun, di tengah semangat menjalankan ibadah, ada satu ironi nih yang sering terjadi, yaitu meningkatnya konsumsi dan menumpuknya sampah. Hal tersebut tentunya tidak baik dan dapat mencemari lingkungan. Jika Ramadan adalah bulan refleksi diri, bukankah seharusnya kita juga memperbaiki cara kita memperbaiki lingkungan? Baik, hari ini di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Muhammad Rifki Aprilaganta nih, yang merupakan leader Trash Ranger Banter dan juga Green Ambassador Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam. Apa kabar Rifki? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah baik. Ini jauh nggak nih ke Sultan TV? Deket banget Kak, iya cuman 10 menit lah kurang lebih. 10 Iya menit. benar. Wah, ini pertama kali atau sudah sebelumnya? Pertama kali Kak. Pertama kali. Wah, senang rasanya nih, terima kasih Rifki sudah berkenan datang ke Sultan TV nih ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Tema kita hari ini nih berkenaan dengan lonjakan sampah di Ramadan. Jadi itu berkah atau musibah nih pemirsa. Nah, kebetulan hari ini kan kita ngobrol nih ya sama Rifki yang merupakan leader dari Trash Ranger Banten. Nah, ini juga pasti pemirsa banyak yang penasaran. Sebenarnya apa sih Trash Ranger Banten itu, Ki? Jadi Trash Ranger itu aku sedikit menceritakan Trash Ranger Indonesia yang gambaran umumnya. Trash Ranger Indonesia ini merupakan komunitas yang kita bentuk untuk menjadi rumah loh buat teman-teman. Ini loh rumah kalian bagi para penggiat lingkungan yang ingin mengkampanyekan isu lingkungan secara konkret dan berkelanjutan. Nah, komunitas kami ini berawal kita itu dari keresahan, dari semua yang kita bentuk, semua program yang kita jalani itu semua dari keresahan yang kita jalani juga gitu. Jadi awalnya kita itu ada di Kebumen, yang mana di Kebumen itu ada acara namanya Kebumen Fest, itu sebuah konser. Nah di situ pihak Kebumen Fest ini kurang bertanggung jawab juga dalam pengelolaan sampah saat konser tersebut. Jadi kami sebagai panitia pun kadang greget gitu kan. Ini mereka udah ngadain acara tapi nggak dibersihin nih sampahnya. Kebetulan teman-teman juga yang penggagas, founder-foundernya juga merupakan konten kreator juga. Beberapa juga influencer dan kita juga termasuk beberapa mendapatkan beberapa gelar duta nasional gitu kayak duta inspirasi dan lain sebagainya. Dan dari situ kita buat gerakan pengen viralin doang awalnya, cuma 10 orang kita viralin, kita up ke media naik sampai jutaan view-nya gitu kan. Abis itu banyak yang komen, ada nggak Kak di daerahku, akhirnya dari situ naik 40 orang, 80 orang bersih-bersih. Dari situ mulai tuh dapat lirikan dari pemerintah Kebumen. Kita dapat apresiasi dan dari situ kita langsung ngebentuk namanya Trash Ranger Indonesia. Nah, Trash Ranger itu kan kenapa sih namanya Trash Ranger juga itu sebagai ikon. Jadi kalau kita yang benar-benar cinta sama lingkungan. Jadi untuk menjaga lingkungan tuh apa salah satunya dengan mengurangi sampah kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang berawal dari keresahan di satu lokasi, tapi ini akhirnya juga menginspirasi ya. Dan untuk Trash Ranger ini ada bukan hanya di Kebumen saja, di Banten saja, tapi ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Jadi kami baru berdiri kurang lebih 1 tahun setengah. Nah, 1 tahun setengah ini kita langsung buat gebrakan yang benar-benar meledak gitu kan. Jadi kita buat namanya Youth Environment Festival. Nah itu kita satukan semua pemuda-pemuda di situ. Jadi awalnya kenapa bisa langsung ngegebrak ke seluruh provinsi, kita buat program tersebut dan langsung tersebar di 30 provinsi pengurus-pengurusnya. Dan sekarang jalan mau ke 2 tahun, itu kurang lebih sudah mencapai 600 pengurus di Indonesia dan di Provinsi Banten sendiri kurang lebih ada 65 orang pengurusnya dan dengan jumlah volunteer mencapai 400 orang. Wow, ini cukup banyak sekali dengan umur yang baru 1,5 tahun ya. Iya. Benar-benar ternyata ini juga ibaratnya memutuskan stigma mungkin masyarakat Indonesia tidak peka terhadap kebersihan lingkungan. Nah, ini juga merupakan salah satu penggagasnya ya, Trash Ranger. Nah, biasanya kan kalau kita kenal Power Ranger gitu ya. Power Ranger, Ultraman malah katanya ya. Ultraman. Betul. Nah, sekarang dipakailah Trash itu kan biasanya identik dengan sampah ya. Ranger ini kan ibaratnya pahlawan lah seperti itu. Nah, tadi juga Rifki menyampaikan bahwa ada nih gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Trash Ranger.
Tapi untuk program sendiri nih, yang dimiliki oleh Trust Ranger khususnya di Banten, apa sih Ki? Untuk program kami itu ada namanya WCD. Sebenarnya mirip-mirip sama nama komunitas juga, World Clean Up Day. Nah, kita buat insya Allah kita akan jadi aku harapanku gitu kan, komunitas Trust Ranger ini soalnya berkaca dari komunitas-komunitas yang lain yang ada di Banten khususnya gitu, kayak Earth Hour, terusnya World Clean Up Day juga, dan bank sampah itu mereka cuman dibentuk untuk seremonial. Dan aku di sini karena aku mungkin lupa gitu sama kotaku sendiri, kelamaan di bolak-balik Jakarta, di Lampung aku ngurusin, tapi aku lupa sama di Banten sendiri. Akhirnya ya udahlah aku gagas yang di Banten gitu kan, kita gerakin yang di Banten. Nah, aku awalnya kita buat kegiatan yang iseng-iseng aja. Jadi abis konser sama aja, agak jauh beda sama di Kebumen. Jadi kita abis konser Banten Creative Fest itu di alun-alun tanggal 27 sampai 30 Desember itu sampahnya bener-bener banyak. Di malam tahun baru aku menghubungin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Faraj. Nah, aku hubungi, Pak, alun-alun jangan dibersihkan, biarkan aku yang turun. Awalnya cuman iseng kan, cuman mau 10 orang, ternyata volunteer yang daftar sampai 60 orang. Nah, itu kita terkumpul sampai 80 trash bag. Nah, itu kita kumpulin di awal tahun baru. Jadi teman-teman ini benar-benar keren, aku juga apresiasi gitu kan. Yang mana harusnya di tahun baru pengen jalan-jalan, ini malah pengen mungut sampah gitu kan. Nah, itu membangkitkan semangat kita lah terus untuk bergerak. Terus itu akan dilaksanakan kurang lebih untuk berkelanjutan setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan kita bakal rolling juga, nggak cuma di Serang karena kan membawa namanya Banten. Jadi kita bakal rolling ke Tangerang, Cilegon, Pandeglang, Lebak dan sebagainya gitu kan. Oke, bener-bener jadinya tadinya yang niatnya balik lagi ya iseng dan juga dengan personal yang dikit gitu, ternyata juga bisa membawa memengaruhi banyak orang dan juga menggait banyak orang untuk turut serta. Nah, selanjutnya nih, ini kalau semisal ngomong-ngomong soal tadi anggota lah ibaratnya ya, tadi pengurusnya juga cukup banyak ya di Banten. Nah, ini ada nggak kriteria umur ketika mau bergabung dengan Trust Ranger? Kalau kriteria untuk umur sebenarnya 17 tahun ke atas sampai 25. Kami cuman membuka untuk itu, tapi kita terbuka buat umum. Kita juga nggak lihat maksudnya dia dari mana, dia dari keluarga apa segala macam, enggak. Jadi intinya kamu punya semangat buat mengkampanyekan isu lingkungan, pengen bergerak gitu kan, karena kita punya punya filosofi gitu, mari bergerak ayo berdampak. Jadi nggak harus nunggu kamu jadi presiden, nggak harus nunggu kamu jadi DPR, nggak harus nunggu kamu jadi artis, influencer, konten kreator. Kamu bisa membuat gerakan yang mana berdampak buat banyak orang. Tapi bisa kamu mulai dari sekarang gitu kan. Kita buat gerakan lah bareng-bareng, kita jalan bareng, bergandengan, beriringan gitu. Ya intinya kita cuma mencari teman-teman yang punya semangat yang tinggi lah gitu kan, buat mengkampanyekan isu lingkungan yang serius lah gitu kan. Serius. Jadi siapapun nanti yang mau bergabung boleh banget ya. Boleh banget. Dan siapapun nanti bisa menghubungi, ada media sosialnya. Ada. Boleh disampaikan. Boleh nanti di DM aja akun Instagramnya kami, trustranger.banten, boleh dihubungi. Boleh dihubungin, siapa tahu pasti sih ya kalau ngomong soal isu lingkungan banyak juga kok orang-orang yang aware gitu. Tapi memang kadang butuh ada yang menggerakkan. Nah, adanya Trust Ranger ini menjadi salah satu inilah ya, orang yang bisa ataupun organisasi yang bisa mengajak itu semua. Nah, kemudian ini kan kita ngomong-ngomong soal sampah ya Ki. Di bulan Ramadan orang tuh jumlah konsumsinya meningkat. Tentunya kalau konsumsi kan biasanya menggunakan wadah ya, entah plastik ataupun yang lain-lainnya. Akhirnya ini kan banyak sampah. Tanggapan dari Rifki nih, merupakan bagian dari Trust Ranger Banten seperti apa? Jadi kalau dari kacamata aku sendiri melihat bahwasannya sebenarnya bulan Ramadan itu bulan yang mana kita bisa memaksimalkan ibadah kita, perbuatan baik kita di bulan suci Ramadan. Nggak cuman terhadap Tuhan yang Maha Esa atau habluminallah, tapi sesama manusia habluminannas. Tapi kadang orang itu lupa, saking fokusnya sama akhirat, saking fokusnya sama ibadah ke Allah, terusnya berbuat baik sesama manusia, tapi mereka lupa sama apa yang Allah ciptakan gitu kan. Jadi hablum min alam itu mereka lupa gitu sama alam semesta, lingkungan sekitar kita gitu. Sampai terlena lah dengan dengan perbuatan-perbuatan yang mana kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan kayak gitu kan. Aku baca-baca gitu kan dari literasi temukan sebuah data dari UNEP atau United Nations Environment Programs, itu menyatakan bahwasannya di tahun setiap tahunnya itu peningkatan sampah
mencapai 23 hingga 30 juta ton metrik sampah plastik di dunia. Itu mengalir di seluruh lautan dunia, mulai dari ujung pesisir pantai dari manapun itu semua sampah mengalir. Nah itu kalau kita ilustrasikan itu bisa setara sama kurang lebih 173 kapal Symphony of the Seas atau kapal pesiar terbesar di dunia. Nah itu kalau masih nggak tahu itu beratnya satu kapalnya aja 228 ton satu kapalnya, dan itu masih bisa kita ilustrasikan, gambarkan lagi secara jelas. Itu bisa mencapai kurang lebih kalau kita pengen lihat tumpukannya itu bisa 2 kali pulau Greenland atau pulau terbesar di dunia. Atau masih belum tahu nih pulau Greenland itu seluas apa gitu. Kurang lebih 40% daratan Eropa. Kalau masih belum tahu lagi 40% daratan Eropa itu sebesar apa, kita ilustrasikan lagi 4 kali luasnya Pulau Kalimantan. Masih belum tahu 4 kali luasnya Pulau Kalimantan segimana, kita lihat aja 33 kali Pulau Jawa. Jadi itu sampah yang akan menumpuk di tahun 2040 nanti kalau kita nggak mencegahnya itu. Dan menurut data dari SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2003 menyatakan bahwasannya peningkatan timbulan sampah itu meningkat 20% di bulan suci Ramadan. Nah ini yang teman-teman kadang lupa loh gitu. Jadi sering mengkampanyekan ayo kita buka bersama itu dalam rangka silaturahmi segala macam. Sebenarnya bagus, cuman harus ada hal-hal yang mana kalian juga perhatikan. Jadi sebenarnya menjaga lingkungan kayak gini, buang sampah segala macam itu hal sepele sebenarnya. Cuman sedikit orang yang ingin melakukannya, sepele tapi berat untuk dilakukan gitu kan. Jadi yang yang dibingungkan tuh di situ. Kenapa? Apa yang buat kalian berat gitu kan. Jadi kenapa nggak mencoba gitu kan. Jadi ya coba aja dulu, dipaksa dulu, abis dipaksa kan akan biasa dan terbiasa kayak gitu kan. Wah ini kalau semisal kita lihat ya, ini kan banyak banget based on data gitu kan ya. Memang kalau diperkirakan sampah yang dihasilkan dari manusia gitu kan per tahun itu kan semakin meningkat ya. Makanya ini perlu sekali aware gitu kan dari masyarakat gitu. Minimal dimulai dari diri sendiri. Bagaimana ketika kita menjaga kebersihan dan juga tadi sampah jangan dibuang sembarangan. Nah ini ngomong-ngomong soal masih Ramadan juga. Lalu apa gebrakan yang dibuat oleh Trash Ranger? Kemarin kita waktu di tanggal 2 minggu yang lalu lah kurang lebih, itu kita buat namanya mengkampanyekan Green Ramadan. Nah, Green Ramadan. Iya, Seperti Green apa Ramadan. Green Ramadan ini sebenarnya kita gagas, kita buat terinspirasi dari gerakan Green Lifestyle atau Sustainable Lifestyle, karena kita juga punya 7 pilar. Mungkin tadi aku lupa jelasin. Pilar pertama, jadi Trash Ranger sendiri nggak cuma kita bahas sampah, nggak cuma jadi pandawara. Jadi lama-lama kalau teman-teman kacamata yang udah Trash Ranger nih tukang mungut sampah segala macam, kadang sering tuh ada netizen yang komen gitu, ini ada sampah nih, Trash Ranger bersihin gitu kan. Jadi kacamatanya ngelihatnya Trash Ranger ini pandawaranya Serang gitu. Padahal kita punya 7 fokus program. Pertama kita ada namanya pilar utama itu renewable energy, transisi energi, fokus ke energi terbarukan. Kemudian kedua baru tadi clean up dan waste management, pengelolaan sampah. Dan ketiga kita ada penelitian, pengembangan dan pemberdayaan, banyak inovasi yang sudah kita kembangkan. Keempat ada namanya food waste, mengelola limbah makanan. Habis itu kelima ada sustainable lifestyle, dan keenam ada polusi dan pencemaran, dan ketujuh itu ada namanya kita limbah kosmetik, berfokus. Jadi 7 pilar ini yang kita utamakan. Jadi kita bergerak luas karena ngebahas lingkungan tuh universal. Kita bisa masuk ke semua sektor, pentahelik gitu kan ya. Ada masyarakat, akademisi, terusnya pemerintahan, terusnya media, dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Nah jadi dari 7 pilar tadi itu kan menjadi pegangan ya dari Trash Ranger. Dan di Ramadan ini ya, ini sudah berjalan di mana aja kalau boleh tahu program dari Trash Ranger berkenaan dengan sampah yang ada selama bulan Ramadan ini? Kita kemarin udah melakukan bersih-bersih. Jadi kita alhamdulillahnya ada stakeholder dari DPRD Kota Serang itu udah memberikan support berupa kambing 2 ekor dan 5 ekor ayam. Nah, sebenarnya di sini aku juga mengetes lah gitu sejauh mana cinta teman-teman pengurusnya gitu kan. Jadi nggak usah kita ngelihat ke volunteernya dulu, ke peserta, tapi kita lihat dari pengurusnya dulu. Mereka benar-benar ikhlas gak gitu sama lingkungan, bersih-bersih segala macam gitu kan. Jadi kambing ini sebenarnya dihadiahkan untuk kita gitu kan. Jadi kita yang bersihin buat hadiah buat kita. Cuman aku pengen ngerancang biar clean up nih jangan cuman Valentine loh. Jadi budayanya anak muda. Jadi yang kalian kolektivitas budaya yang tradisi yang ada di Serang sini
orang-orang tuh cuma denger judol. Jadi aku di Lampung ya agak panas sedikit gitu. Jadi aku selama di Lampung 2 tahun itu setiap memperkenalkan diri dari mana. Aku Muhammad Ridwan Wianto dari Banten. Yang mereka tahu itu kacamatanya Banten tuh. Oh Banten ya, ajarin aku begal dong, ajarin aku kebal dong. Jadi kayak kesannya wah apa namanya? Negatif ya. Nah ya gitu. negatif. Jadi aku pengen nih jadi clean up nih, jadi benar-benar kacamata orang-orang luar tuh, wah orang Banten menjaga lingkungan ya gitu kan. Jadi terinspirasi juga dari beberapa daerah gitu kan. Ada di daerah Jawa Tengah itu mereka punya tradisi kolektivitas. Jadi kan membahas tentang seputar bulan Ramadan juga gitu kan. Tradisi di bulan Ramadan itu sangat sangat ketat gitu kan, kayak bukber dan lain sebagainya itu kan. Nah di sini tradisi mungkin bisa kita mencontoh di daerah-daerah lain. Di daerah Jawa Tengah itu ada, setiap ada bayi yang lahir mereka itu wajib menanam 1 pohon. Nah itu salah satunya. Dan di komplekku sendiri juga ada ibu-ibu itu setiap pagi tuh wajib nyapu depan rumah kayak gitu. Nah itu langkah-langkah kayak ini sebenarnya gerakan-gerakan kecil gitu kan. Cuman jarang orang yang mau ngelakuin kayak gitu. Betul. Nah, gitu. benar banget. Karena sebenarnya kalau misal kita melihat dari sejak kecil gitu di lingkungan kita sekitar juga itu sudah dibiasakan. Namun kan tadi ya kebiasaan juga kalau misal tidak sering dilakukan ya akhirnya jadi tidak biasa. Nah ini kan akhirnya ya kalau kita lihat sampah ketika bulan Ramadan itu cukup banyak sekali gitu kan ya. Tapi orang-orang juga kurang aware soal itu gitu kan. Nah ini gimana nih? Ini sebenarnya prosedur pengolahan sampah yang lebih efisien tuh harusnya kayak gimana sih, Ki? Sebelumnya kan yang mungkin yang kita tahu ya, kalau pengolahan sampah gitu kan di Indonesia itu masih menerapkan sistem open dumping. Cuman kemarin pada konferensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia itu udah melarang open dumping tersebut. Jadi akibatnya open dumping ini sampah itu kita nggak tahu totalnya berapa dan sebenarnya yang harus kita lakukan bukan cuman ya kita boleh lah bagus gitu buang sampah juga pada tempatnya. Cuman yang paling penting itu bukan buang sampah pada tempatnya juga, tapi pilah sampahnya itu. Jadi kita harus memilah sampahnya itu mana lo organik, anorganik. Padahal udah dikasih ciri kan merah, kuning kayak gitu. Cuman masih banyak yang kurang gitu acuh acuh. Jadi nggak peduli lah sama oh ini organik, ya udah sih gabungin aja sama tempat sampah gitu kan. Jadi sebenarnya itu sih, jadi kesadaran masyarakat ini sebenarnya perlukah edukasi yang sangat mungkin dari pemerintah mungkin kurang juga gitu kan, edukasi terhadap masyarakat sendiri gitu kan. Bahkan aku pernah ketemu gitu kan dalam suatu event itu dari atas sampai bawah itu pakai Gucci gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari segi pakaian segala macam oke lah gitu kan. Cuman pas dia ini ngobrol ke aku gitu kan, dia ngomong ke aku gini katanya, Kak, dia bawa botol plastik gitu kan, ini sampah masuk kemana? Ini padahal kalau kita lihat dari secara pendidikan gitu kan, secara ekonomi dia di atas gitu, tapi dia nggak tahu loh botol plastik ini masuk ke sampah apa gitu. Jadi dari hal kayak gini aja kita kelihatan gitu, masyarakat itu emang kurang peduli gitu. Karena menurut dari data Waste for Change juga menyatakan bahwasannya di Kota Serang di Indonesia juga itu kenapa sih sampah kurang terkelola dan baik, karena 72% itu tidak terkelola itu karena kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi edukasi. Edukasi. Jadi siapa sih kiranya gitu? Ini ada nggak mungkin program dari Trash Ranger sendiri untuk mengedukasi masyarakat secara luas, bukan cuma di Serang? Ada, kita ada nama programnya Yafes dan Aredes. Nah, Yafes ini program yang mana pelatihan kita memberdayakan anak-anak muda nih yang punya potensi. Biasanya kan masih anak muda, masih SMA segala macam, masih masih gabut, masih pengen nyari tahu gitu kan, masih pengen iseng-iseng nyoba gitu kan. Ya dari situ sebenarnya banyak ide-ide yang anak-anak muda tuh terpendam gitu kan. Jadi harus kita pancing buat mereka ngeluarin ide-ide tersebut gitu kan. Kayak aku sempat mungkin dalam jangka waktu dekat ini aku punya program itu aku pengen memberdayakan para kayak pemulung-pemulung gitu kan, ya anak-anak kecil yang mungkin mengutin sampah botol-botol. Nah aku pernah dalam suatu hari gitu kan, malam-malam lah itu aku pulang habis main sama temen, pulang itu aku mampir ke Indomaret. Di situ ada anak kecil, dia bawa karung gitu kan, isinya botol-botol plastik semua. Aku tanya, Dek, ini mungut dari kapan? Dari pagi sampai malam, dia bilang. Cuma dapat kurang lebih 2 karung. Nah itu kalau di kilo katanya per kilonya itu cuma 25.000. Nah aku mikir kan, sebenarnya itu per kilo. Sedangkan kalau kita bayangin 1 karungnya itu 1 kilonya itu berapa botol gitu, bisa nyampe 50 botol.
bisa loh kita berdayakan gitu. Hal-hal kayak gini, botol plastik yang hal sepele yang kita beli 2.000 kita bisa jual sampai bahkan jutaan. Nah, kayak ada dari aku dan temanku dari Yogyakarta, Bank Sampah Pekiwan itu memiliki sebuah inovasi yang bernama Eko Wayang. Nah, jadi iya. Apa itu? Eko Wayang itu kita buat dari botol plastik aqua itu, kita buat jadi wayang. Jadi mungkin wayang, dan aku sempat nanya juga ke orang luar negeri, ke toko souvenir terbesar di Amerika, ada bule yang kebetulan kenal sama kita juga, jaringan kita. Sempat nanya, kalau ini wayang yang dari botol plastik, kalau kita jual belikan di Amerika, kira-kira laku berapa nih gitu kan. Bahkan mereka nanya balik gitu kan, kamu mau ngejualnya berapa, digituin kan. Awalnya kita nembak $150. Dan dari mereka ketawa, ini nggak kemurahan katanya. Jadi ya? Iya, botol yang 2.000 loh, 2.000 satu botol, mereka nawar bahkan nyampe $1.000 ya. $1.000 kali 15.000 bisa nyampe 15 juta gitu kan. Itu satu botol yang harga 2.000. Kalau teman-teman yang anak-anak yang suka menguntin sampah ini, yang mungkin punya kepedulian sama lingkungan tuh benar-benar ini, dan bisa kita berdayakan gitu kan. Dan itu sebagai langkah juga buat peningkatan ekonomi sirkular di Provinsi Banten juga gitu kan. Nah, itu mungkin program jangka waktu dekat ini kita akan laksanakan, tapi masih kita konsep juga dan masih kita bahas juga dalam internal seperti apa. Dan kemarin juga kita sudah dapat kolaborasi dan dukungan dari Bapak Nur Agis Aulia, Wakil Wali Kota Serang, dan berbagai stakeholder dan perusahaan swasta juga ada yang dukung kami kayak gitu. Alhamdulillahnya. Itu menarik banget. Sebenarnya kan itu juga selalu digaungkan terkait dengan 3R ya. 3R. Nah, reuse, reduce, and recycle. Betul banget. Tapi kan ini masyarakat juga akhirnya mungkin tadi salah satunya belum teredukasi secara layak lah. Akhirnya tadi, padahal kalau sudah satu botol, menariknya ketika dibuat sebagai sebuah kerajinan, nilainya bahkan bisa lebih. Wah, itu menarik banget. Nah, kemudian ya, kalau semisal itu kan soal masyarakat juga. Ketika kita mengingatkan, pasti ada tantangan. Tantangan apa yang dirasakan sering kali dirasakan oleh Rifki yang saat ini juga berkecimpung di Trash Ranger? Nah, itu mungkin tantangan ya. Tantangan tuh sebenarnya nggak cuma dari masyarakat juga sih. Jadi ada awal-awal tuh kita gerakin Trash Ranger ini berat gitu kan, karena nggak punya dukungan, nggak punya support, baik dari anggaran segala macam, fasilitas pun berat banget gitu kan. Cuman tadi aku coba ajak teman-teman yang emang benar-benar punya niat, dan aku selalu tanamkan pada teman-teman tuh gini, kita bisa gitu, bukan masalah kalian bilang nggak bisa kak, kita susah buat bergerak lingkungan. Di Banten ini emang orang-orangnya pada gak mau fokus sama lingkungan, pada emang udah kebiasaannya seperti itu gitu kan. Kataku bukan masalah bisa apa enggak, tapi teman-teman ada kemauan apa enggak gitu. Kalau ada kemauan ya pasti ada jalan gitu kan. Jadi usaha aja dulu gitu. Jadi kita usahakan, jadi kita dari kecil gitu kan, memberdayakan anak muda, kita tarik pelan-pelan. Dan mungkin sampai saat ini aku pun sempat mempunyai pemikiran gitu, kayaknya kalau bagi aku ya, edukasi ke mungkin Gustu School gitu kan kurang efisien karena SMA, karena anak SMA tuh udah bandel-bandelnya dan udah susah kalau diomongin. Jadi kalaupun kita mau emang membuat pengen edukasi yang benar-benar berdampak dan membuat perubahan gitu kan, jangan langsung ke SMA, tapi kita buat dari yang dasar dulu, anak SD gitu. Kadang jarang gitu orang-orang yang mengasih edukasi tentang lingkungan gitu, karena anak SD, tapi fokusnya karena SMP, SMA gitu, karena katanya lebih seru segala macam. Cuman kayaknya kan ya? Bener kak, jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati gitu kan. Jadi kalau emang udah kebiasaan ya udah susah kita mau nariknya. Bahkan dari riset-riset orang psikolog itu, kalau udah jadi kebiasaan itu bahkan ratusan tahun pun kita akan sulit ngubahnya gitu. Jadi mendingan kita cegah dulu nih yang belum jadi kebiasaan dari anak-anak SD-nya gitu. Jadi bertahap anak SD, dan ini yang bakal jadi calon-calon penerus pemimpin ekologis yang akan mengkampanyekan isu lingkungan ke depannya. Dan kita nggak tahu nih anaknya SD yang tadi kita gembleng gitu kan, kasih makan gitu buat lingkungan, ini loh lingkungan tuh seperti ini, bla 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 bla, materinya apa, ekobrik, ekoprint, dan inovasi-inovasi kita bekalin gitu kan. Dan kita nggak tahu tiba-tiba mereka di SMP membuat karya yang dapat award dari internasional kan, kita nggak tahu. Jadi itu kita bisa edukasi dari hal-hal yang dasar dulu loh, nggak usah langsung ke masyarakat juga, jadi dari hal-hal dasar gitu. Dan dari anak-anak ini juga bisa mempengaruhi orang tuanya gitu kan. Jadi orang tuanya pun akan malu tiba-tiba anaknya masih umur 5 tahun ngomong, ini bu, ini sampah plastik nih harusnya diginiin gini kan. Jadi orang tuanya tuh kayak ada terpacu ya gitu. Bener, kayak dong gitu ya. Jadi masa anak gue peduli sama lingkungan, masa gue enggak gitu kan, jadi bahasanya. Jadi dari anak-anak yang hal-hal dasar kayak gini akan berdampak besar gitu. Wow, jadi menarik banget, dan setuju sekali dengan bahwa
kalau semisal memberikan pendidikan apalagi terkait dengan lingkungan, ini memang harus dimulai dari sejak kecil. Karena itu habit ya, membangun habit itu susah gitu. Dan tadi kalau semisal membangun habitnya dari sejak kecil, bayangkan mungkin anak SD, anak TK gitu kan ya, ini kan akan terus berjalan. Nah baik Ki, nggak kerasa nih Ki, ini udah 30 menit nih kita ngomong-ngomong soal lingkungan. Nah kalau ngomong soal lingkungan pasti seru banget pemirsa. Dan tentunya masih banyak ya sebenarnya kita obrolin. Nah mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak, atau pemirsa juga bisa ngepoin nih Instagram dari Trash Ranger. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita siang hari ini, boleh dong disampaikan closing statement sekaligus ini harapan bagi Trash Ranger kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan. Jadi harapannya teman-teman itu ayolah kita bergerak gitu kan. Jadi filosofi yang selalu aku tanamkan tadi, mari bergerak, ayo berdampak. Nggak harus nunggu kalian jadi presiden, nggak harus nunggu kalian jadi DPR, wali kota gitu. Kalian bisa loh gitu buat gerakan dari hal-hal kecil seperti mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler, membawa kotak makan. Nah itu hal-hal yang sepele yang mungkin jarang orang mau ngelakuin gitu. Nah ini sangat berdampak. Coba seandainya anak-anak muda di Kota Serang yang terhitung peningkatannya sekarang 2,87% itu menggunakan tumbler semua. Nah itu sampah plastik, berapa sampah plastik yang terkurang populasinya gitu kan. Dan hal-hal kecil ini yang harus kita tanamkan gitu. Jadi ayo kita gerak bareng, kita buat gerakan kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Yang penting dampaknya itu ada. Jadi mari bergerak, ayo berdampak. Baik, terima kasih Rifki. Wah terakhirnya mari bergerak ayo berdampak. Mari bergerak, ayo berdampak. Tentunya ini untuk lingkungan, dan kita juga kan memperkirakan ini lingkungan untuk generasi kita gitu kan ya. Jadi jangan cuma memikirkan hari ini saja, tapi kita juga harus memikirkan tentang masa depan. Nah, baik Rifki, terima kasih sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol asik soal lingkungan bersama leader Trash Ranger Banten dan juga Green Ambassador Indonesia. Ada banyak banget tadi informasi-informasi yang ini pasti juga kalau misal pemirsa tadi memperhatikan dengan sesama itu sangat insightful banget, bermanfaat banget, dan tentunya ini juga bisa dibagikan ya kepada pemirsa-pemirsa yang ada teman-temannya. Pokoknya gimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Sukses terus Ki. Siap. Untuk Trash Ranger Banten, dan ajak nih ya seluruh masyarakat di Banten untuk aware sama lingkungan. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Muhammad Rifki Apriliaganta yang merupakan leader Trash Ranger Banten dan juga Green Ambassador Indonesia, membahas mengenai lonjakan sampah di Ramadan. Sebenarnya apakah itu berkah atau musibah? Ada banyak banget tadi informasi yang sudah kita dapatkan, dan semoga ini juga bermanfaat serta berkelanjutan. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.